Mertua macam apa seperti ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Maaf ya Bun, udah berapa hari ini nggak nongol. Soalnya aku tuh terkena dampak pemadaman listrik di Sumatera itu loh Bun. Kalian udah pada tahu belum beritanya? Jadi di tempat aku susah sinyalnya Bun. Jangankan wifi, sinyal biasa juga hilang. Oh ya Bun, maaf ya kalau suara aku agak beda karena juga pas banget kebetulan lagi nggak enak badan. Semoga bunda-bunda semua dalam keadaan sehat ya, amin. Oke deh Bun, mari kita mulai aja ceritanya. Aroma gurih soto ayam menyeruak dari dapur rumah megah bernuansa Jawa modern di pinggiran kota Jawa Tengah itu. Niken dengan rambut dicepol rapi dan celemek yang melingkari pinggangnya, cekatan menata mangkuk-mangkuk di atas meja makan kayu jati yang panjang. Mas Gilang, sendoknya tolong dibawa ke meja ya. Panggil Niken lembut pada suaminya yang baru saja turun tangga dengan seragam kantor rapi. Siap sayang, Gilang tersenyum, mengecup kening istrinya sekilas sebelum mengambil alih sendok di dapur. Bau masakanmu selalu juara, Ken, puji Gilang. Selalu ia katakan setiap kali mencium aroma masakan sang istri. Langkah kaki yang diseret terdengar dari arah tangga utama. Budarti, wanita paruh baya dengan sanggul kecil dan tatapan mata yang selalu dingin setiap kali melihat Niken, berjalan menuju meja makan. Di belakangnya, Dinda mengekor dengan daster sutra mahal. Wajahnya masih kuyu karena baru bangun tidur, menguap tanpa memedulikan sopan santun. Pagi Ibu, pagi Dinda. Ayo sarapan, sotonya masih hangat. Sapa Niken ramah. Budarti duduk di kursi utama. Ia melirik mangkuk soto di depannya dengan dahi berkerut. Soto lagi, soto lagi. Kamu itu tidak ada variasi masakan lain apa Niken? Ibu ini bosan. Kulit ayamnya juga kenapa tidak dibuang dulu? Sengaja ya? Biar kolesterol ibu naik, ucap Budarti. Niken tertegun. Maaf Bu, kemarin ibu bilang ingin yang segar-segar, jadi Niken buatkan soto. Kulitnya udah Niken pisahkan kok Bu, yang di mangkuk ibu ini murni daging dada ayam. Lagian ayamnya juga ayam kampung Bu, bukan ayam potong, jawab Niken. Halah, alasan aja kamu ini. Menantu kok sukanya membantah kalau dibilangin, ketus Budarti. Ia beralih menatap Dinda yang sedang asyik memoles sambal ke kerupuknya. Dinda, kamu kok pucat sekali, Nduk? Kurang tidur ya? Pasti karena kasurnya kurang empuk ya? Nanti siang kita ke toko mebel ya. Kita ganti kasur kamarmu dengan yang paling mahal, ucap Budarti pada menantu kesayangannya. Dinda seketika tersenyum lebar, matanya berbinar. Wah, beneran Bu. Duh, ibu memang menantu terbaik sedunia. Iya nih Bu, punggung Dinda pegel-pegel pakai kasur yang sekarang, jawab Dinda. Apa yang kurang untuk menantu kesayangan ibu? Apapun ibu belikan nak, tenang saja, kata Budarti sambil mengusap lengan Dinda penuh kasih sayang. Galih, suami Dinda, baru saja duduk di sebelah istrinya dan hanya menggelengkan kepala melihat kelakuan manja istrinya. Bu, kasur kami kan baru dibeli 6 bulan yang lalu, masih bagus banget kok, kata Galih. Diam kamu Galih, urusan kenyamanan menantu kesayanganku ini kamu gak usah ikut campur, potong Budarti tegas. Niken hanya bisa menelan ludah, menatap mangkuk sotonya sendiri yang mendadak terasa hambar. Gilang yang duduk di samping Niken menggenggam tangan istrinya di bawah meja, mencoba menyalurkan kekuatan yang langsung dibalas Niken dengan senyuman tulus. Meskipun di rumah besar itu ada Mbok Nah dan Mbok Surti, dua asisten rumah tangga yang digaji khusus oleh Budarti, Niken memilih untuk tidak berpangku tangan. Baginya, melayani suami dan mertua adalah kewajibannya. Setelah sarapan, Niken sibuk mencuci piring dan membersihkan dapur. Mbak Niken, biar saya saja yang teruskan. Mbak Niken istirahat saja, ujar Mbok Nah merasa sungkan melihat menantu tertua itu selalu kelelahan. Gak apa-apa Mbok, sedikit lagi selesai kok. Mbok Nah bantu jemur pakaian Galih sama Dinda saja di mesin cuci ya, jawab Niken ramah.
Sementara itu, di lantai 2, pintu kamar Dinda terbuka lebar. Dinda berjalan keluar dengan langkah gontai, membawa sekeranjang kecil pakaian kotor. Ia berpapasan dengan Surti di koridor. "Surti, ini, cuci dalaman aku ya. Pakai pewangi yang botol ungu, jangan yang merah. Yang merah baunya murahan." Perintah Dinda ketus, menyodorkan keranjang itu begitu saja. "Tapi, maaf Mbak Dinda, kemarin Bu Niken berpesan kalau pakaian dalam sebaiknya dicuci sendiri-sendiri untuk menjaga kebersihan," sahut Surti ragu-ragu. Dinda langsung berkacak pinggang, matanya melotot. "Heh, kamu itu digaji di sini buat kerja, bukan buat dengerin omongan Niken. Berani kamu bantah aku? Aku adukan ke ibu kamu ya, biar dipecat hari ini juga," ancam Dinda. "Ada apa ini ribut-ribut?" Bu Darti muncul dari kamarnya. Wajahnya langsung menegang melihat Dinda yang tampak kesal. "Ini loh Bu, si Surti males banget. Disuruh nyuci baju Dinda malah bawa-bawa nama Niken. Katanya Niken ngelarang," adu Dinda dengan nada manja yang dibuat-buat. Bu Darti langsung menatap tajam ke arah tangga, tempat Niken baru saja naik membawa kain pel. "Niken, sini kamu," panggil Bu Darti. Niken bergegas mendekat. "Iya Bu, ada apa?" tanya Niken. "Kamu itu jangan sok mengatur di rumah ini ya. Surti dan Mbok Nah itu saya yang gaji, bukan kamu. Kalau Dinda menyuruh mereka kerja, ya itu hak Dinda. Kamu tidak usah ikut campur atau bikin aturan sendiri. Paham?" bentak Bu Darti. Maaf Bu, Niken hanya menyarankan demi kenyamanan bersama." "Niken cuma bilang kalau pakaian dalam lebih baik dicuci sendiri," kata Niken berusaha menjelaskan. "Halah, tidak usah sok suci. Bilang saja kamu iri karena Dinda tidak perlu capek-capek seperti kamu kan? Sudah, pergi sana. Mukamu itu bikin ibu pusing," usir Bu Darti. Niken menunduk dalam. "Baik ibu," jawabnya dengan suara bergetar. Ia berbalik, kembali ke pekerjaannya dengan dada yang bergemuruh menahan sesak. Malam harinya, rumah sudah sepi. Gilang sedang lembur di pabrik kayu bersama Gali. Niken baru saja selesai menyetrika pakaian ketika ia melewati kamar Dinda yang pintunya sedikit terbuka. Ia berniat mengingatkan Dinda untuk menutup pintu. Namun langkahnya terhenti saat mendengar suara Dinda yang sedang menelepon dengan nada bicara yang sangat berbeda dari biasanya. Niken mendekat ke celah pintu. Hatinya berdesir aneh. "Iya Mak, tenang aja. Si tua bangka itu gampang banget dibodohi," terdengar suara Dinda tertawa renyah di telepon. "Tadi siang Dinda dibelikan kasur harga 20 juta loh Mak. Tinggal pasang muka melas sedikit, dompetnya langsung lepas," ucap Dinda lagi. Niken menutup mulutnya dengan tangan, terkejut mendengar sebutan tua bangka yang ditujukan untuk Bu Darti. "Ya iyalah Mak, Dinda betah-betahin di sini juga cuma demi uangnya. Kalau bukan karena hartanya yang bejibun itu, ogah Dinda tinggal sama mertua cerewet kayak dia. Sabar ya Mak, nanti kalau semua asetnya sudah jatuh ke tangan Gali, atau seenggaknya Dinda dapat jatah paling banyak, kita langsung pindah dari sini, biar si tua itu membusuk sendirian. Lagian ada si Niken yang bego itu kan, biar dia saja yang jadi babunya di sini." Hahaha, ucap Dinda. Ia tertawa begitu bahagia. Air mata Niken menetes tanpa sadar. Dadanya terasa sakit, bukan karena dirinya dihina sebagai bego atau babu, melainkan karena kasihan pada Bu Darti. Ibu mertuanya begitu tulus menyayangi Dinda, mengabulkan semua keinginan wanita itu. Namun di belakangnya, Dinda hanya mengincar hartanya dan menganggapnya beban. Niken melangkah mundur perlahan, kembali ke kamarnya dengan hati yang hancur. Ia menatap foto pernikahannya dengan Gilang. Di dunia ini, Niken sudah tidak memiliki siapa-siapa lagi sejak orang tuanya meninggal dalam kecelakaan saat ia masih remaja. Ia tahu betul betapa menyakitkannya rasa kesepian dan ditinggalkan. "Ibu, kenapa ibu begitu buta?" bisik Niken pada kegelapan malam. Apapun yang ibu lakukan pada Niken tidak akan pergi. Niken tidak akan membiarkan ibu sendirian di masa tua ibu nanti menghadapi orang yang salah, katanya. Niken sudah bertekad, apapun yang terjadi, ia akan tetap menemani Bu Darti. Beberapa bulan berlalu, perlakuan diskriminatif Bu Darti semakin menjadi-jadi. Suatu sore,
Mereka sedang berkumpul di ruang keluarga. Dinda baru saja pulang dari mall, membawa 5 kantong belanjaan besar berisi tas dan baju bermerek. Ibu, lihat deh tas baru Dinda. Bagus kan? Ini edisi terbatas loh. Untung tadi kartu kredit dari ibu bisa dipakai. Pamer Dinda sambil mengeluarkan tas kulit berwarna merah jambu. Bu Darti tersenyum sumringah, membelai tas mahal itu. Bagus sekali, Nduk. Sangat cocok untukmu yang cantik begini. Berapa harganya? Tanya Bu Darti antusias. Cuma 35 juta kok, Bu. Murah untuk ukuran kualitas seperti ini, jawab Dinda enteng. Seolah tas itu berharga 350.000. Pada saat yang sama, Niken masuk membawakan teh hangat dan cemilan pisang goreng yang baru saja ia buat. Saat meletakkan nampan, Bu Darti melirik daster yang dikenakan Niken. Daster katun sederhana yang warnanya sudah agak pudar di bagian lengan. Niken, kamu itu kalau di rumah mbok ya dandan, pakai baju yang bagusan dikit. Malu-maluin aja kalau ada tamu datang melihat menantu tertua penampilannya seperti gembel begini. Cibir Bu Darti kasar. Gilang yang baru pulang kerja langsung menyahut. Bu, Niken sengaja hemat. Gilang sudah kasih uang belanja dan uang jajan. Tapi Niken selalu bilang bajunya masih banyak yang layak pakai. Ucap Gilang membela sang istri. Halah, hemat atau pelit? Perempuan itu harus tahu cara merawat diri seperti Dinda. Bukan sok menderita begitu biar dikasihani orang. Balas Bu Darti tak mau kalah. Dinda tersenyum sinis, melirik Niken dengan tatapan merendahkan. Makanya Mbak Niken, sesekali ikut Dinda ke salon. Tapi ya, salonnya mahal sih. Takutnya Mbak Niken pingsan lihat harganya, ucap Dinda meremehkan. Niken hanya tersenyum tipis, sama sekali tidak terpancing. Gak apa-apa Bu, Dinda. Niken lebih nyaman seperti ini kok. Silahkan dinikmati tehnya ya, katanya lembut. Malamnya di dalam kamar, Gilang memeluk Niken erat. Ken, maafin ibu ya. Maafkan aku yang belum bisa membahagiakan kamu sepenuhnya. Apa kita sebaiknya ngontrak rumah saja? Aku gak tega ngeliat kamu terus-terusan disudutkan seperti itu, ucap Gilang. Niken menatap suaminya dengan mata yang berkaca-kaca, lalu menggeleng pelan. Enggak mas, kita tetap di sini. Kita temani ibu. Aku gak apa-apa kok, katanya. Tapi kenapa Ken? Kamu tersiksa di sini, tanya Gilang tak mengerti. Mas, ibu udah tua. Aku tahu rasanya tidak punya siapa-siapa di dunia ini. Aku gak mau ibu merasakan hal yang sama. Suatu saat nanti, ibu pasti butuh kita, mas. Aku bertahan karena aku sayang sama ibu, mas. Tolong izinin aku tetap di sini ya, pinta Niken tulus. Gilang hanya bisa mendesah pasrah, semakin kagum pada ketulusan hati sang istri. Ketenangan rumah itu terusik ketika suatu pagi, Bu Darti tidak turun untuk sarapan. Niken yang merasa khawatir langsung menuju kamar ibu mertuanya. Saat pintu diketuk berkali-kali dan tidak ada jawaban, Niken memberanikan diri membuka pintu. Ia mendapati Bu Darti tergeletak di lantai dekat tempat tidurnya. Tidak sadarkan diri dengan wajah yang sangat pucat. Astagfirullah, ibu bangun bu, teriak Niken histeris. Ia segera memeriksa denyut nadi Bu Darti yang terasa lemah. Bona, Surti, tolong panggil Mas Gilang dan Galih, teriaknya sangat panik. Rumah megah itu seketika gempar. Bu Darti dilarikan ke rumah sakit terdekat di kota mereka. Setelah beberapa jam pemeriksaan intensif di ruang darurat, dokter keluar dengan wajah serius. Gilang, Galih, Niken, dan Dinda langsung mengerumuni dokter tersebut. Dok, bagaimana keadaan ibu saya? Tanya Galih cemas. Dokter menghela napas panjang. Bu Darti mengalami gagal ginjal stadium akhir, Pak. Kedua ginjalnya sudah tidak berfungsi dengan baik. Beliau harus menjalani cuci darah rutin minimal 2 kali seminggu untuk menyambung hidupnya. Kondisinya sangat lemah saat ini, ucap dokter menjelaskan. Mendengar hal itu, Galih terduduk lemas. Sementara Gilang langsung merangkul adiknya. Niken menutup mulutnya, air matanya mengalir deras. Namun, di sudut lain, Dinda hanya terdiam dengan raut wajah yang sulit diartikan. Bukan wajah sedih, melainkan wajah yang dipenuhi kalkulasi dan sedikit rasa jijik.
Cuci darah? Berarti bakal sering bolak-balik rumah sakit dong. Pasti repot banget, gumam Dinda pelan. Yang untungnya tidak terdengar oleh Gali yang sedang syok. Namun, sempat tertangkap oleh pendengaran Niken. Kita harus lakukan yang terbaik untuk ibu. Apapun itu dan berapapun biayanya, kita harus tanggung bersama. Tegas Gilang menatap adiknya, istri dan juga adik iparnya. Niken mengangguk pasti, berkomitmen dalam hati untuk merawat mertuanya sepenuh jiwa. Bu Darti akhirnya diperbolehkan pulang setelah 1 minggu dirawat di rumah sakit. Kondisinya jauh berbeda dari sebelumnya. Wajahnya yang dulu tegas kini tampak kuyu, tubuhnya melemah, dan ia harus menghabiskan sebagian besar waktunya di tempat tidur. Tugas merawat Bu Darti pun dimulai. Gilang dan Gali harus tetap membagi waktu dengan pabrik kayu yang semakin sibuk, sehingga urusan di rumah bertumpu pada Niken dan juga Dinda. Dinda, Dinda, Du, panggil Bu Darti dengan suara serak dari kamarnya. Dinda yang sedang asyik bermain ponsel di ruang tengah mendesak keras. Ia melangkah malas menuju kamar mertuanya. Iya Bu, ada apa lagi? Dinda lagi tanggung nih main HP-nya. Keluh Dinda. Tolong ambilkan ibu air hangat, Du. Tenggorokan ibu kering sekali. Pinta Bu Darti lemah. Dinda cemberut. Wajahnya ditekuk masam. Aduh ibu, kan ada Mbok Na dan Surti. Kenapa harus Dinda sih? Dinda kan baru selesai luluran. Males tahu kalau harus ke dapur lagi. Gerutu Dinda tanpa menyembunyikan rasa enggannya. Niken yang kebetulan lewat membawa mangkuk bubur langsung masuk. Sudah Dinda, biar Mbak saja yang ambilkan. Kamu istirahat saja, ucap Niken. Nah tuh, Mbak Niken aja yang ambil. Dia kan emang hobi mondar-mandir. Ketus Dinda sebelum melenggang pergi tanpa rasa bersalah sedikit pun. Bu Darti menatap kepergian Dinda dengan tatapan mata yang sulit diartikan, lalu mengalihkan pandangannya saat Niken mendekat dengan segelas air hangat dan bubur. Ini airnya Bu, diminum pelan-pelan ya, ucap Niken lembut, membantu menyangga punggung Bu Darti dengan bantal. Dengan sabar, Niken menyuapi ibu mertuanya sendok demi sendok, meniup bubur yang panas agar tidak melukai lidah sang ibu. Meskipun Niken merawatnya dengan sangat telaten, setelah selesai makan, Bu Darti kembali memalingkan mukanya. Sudah, taruh saja di situ. Ibu mau tidur, jangan ganggu, ucap Bu Darti ketus. Niken tersenyum tulus, menyelimuti tubuh mertuanya. Baik Bu, kalau butuh sesuatu, panggil Niken aja ya. Niken ada di kamar sebelah, kata Niken lembut. Bulan-bulan berikutnya menjadi ujian terberat bagi fisik dan mental Niken. Jadwal cuci darah Bu Darti yang seminggu 2 kali sepenuhnya diurus oleh Niken. Dari mulai menyiapkan berkas, memapah Bu Darti ke mobil, hingga menemaninya berjam-jam di ruang hemodialisis, sementara mesin membersihkan darah wanita tua itu. Gilang dan Gali sesekali ikut jika pekerjaan di pabrik bisa ditinggal. Namun sebagian besar waktu dihabiskan Bu Darti bersama Niken. Suatu malam, sekitar jam 2 dini hari, Bu Darti mendadak mengalami sesak nafas akut dan muntah-muntah akibat penumpukan cairan. Niken yang tidurnya selalu terjaga sejak mertuanya sakit, langsung terbangun mendengar suara batuk dari kamar sebelah. Dengan sigap, Niken berlari ke kamar Bu Darti. Ia membersihkan muntahan yang mengenai baju dan lantai tanpa ada rasa jijik sedikit pun. Mas Gilang, tolong siapkan mobil ya. Kita harus bawa ibu ke IGD sekarang. Teriak Niken memanggil suaminya sambil tangannya terus memijiti punggung Bu Darti yang gemetaran. Di koridor, Gali yang terbangun langsung keluar kamar. Ada apa Mbak? Tanyanya panik. Ibu sesak napas Lih. Tolong bantu Mas Gilang, jawab Niken panik. Sementara itu, Dinda mengintip dari balik pintu kamarnya dengan wajah mengantuk dan jengkel. Aduh, jam segini kok berisik banget sih? Orang lagi enak-enak tidur juga. Ganggu aja si tua itu, umpat Dinda lirih, lalu menutup pintu kamarnya kembali, mengunci dari dalam, melanjutkan tidurnya tanpa peduli mertuanya sedang berjuang antara hidup dan mati. Di rumah sakit, Niken tidak beranjak sejengkal pun dari samping ranjang Bu Darti. Ia terjaga hingga pagi, mengompres dahi Bu Darti dan membisikkan doa-doa kesembuhan. Saat Bu Darti membuka matanya menjelang subuh,
Orang pertama yang dilihatnya adalah Niken, yang matanya merah dan berkantung tebal karena menahan kantuk. Namun, ego Budarti rupanya masih tinggi. Saat Dinda datang jam 9 pagi dengan pakaian modis dan tas mahalnya, setelah dipaksa oleh Galih, Budarti langsung tersenyum lemah. "Dinda, kamu datang, Du. Kamu pasti capek ya pagi-pagi harus kesini," tanya Budarti, mengabaikan Niken yang sejak semalam menjaga hidupnya. "Iya nih Bu, Dinda pusing banget dengar suara ribut-ribut semalam. Tapi demi ibu, Dinda bela-belain kesini," bohong Dinda dengan nada manis yang dibuat-buat. Niken hanya terdiam, memberikan ruang bagi Dinda untuk duduk dekat Budarti. Gilang yang melihat hal itu mengepalkan tangannya menahan geram. Namun Niken memegang lengan suaminya, menggelengkan kepala meminta Gilang untuk tetap sabar. Kondisi Budarti kian hari kian merosot. Dokter secara jujur mengatakan bahwa fisik Budarti sudah tidak sanggup lagi bertahan lama. Tubuhnya menolak beberapa tindakan medis karena komplikasi yang meluas. Sadar bahwa waktunya di dunia ini sudah menghitung hari, Budarti meminta pengacaranya, Pak Bram, untuk datang ke rumah. Ia mengumpulkan seluruh anggota keluarga di ruang tengah yang luas. Gilang, Galih, Niken, dan Dinda. Suasana ruangan itu begitu tegang. Budarti duduk di kursi roda dengan selang oksigen kecil di hidungnya. Di depannya, selembar dokumen tebal dengan segel hukum sudah siap dibacakan oleh Pak Bram. Dinda duduk dengan tegak. Senyumnya tidak bisa disembunyikan. Dalam hatinya, ia sudah bersorak kegirangan. Akhirnya, hari yang kutunggu-tunggu datang juga. Si tua bangka ini pasti sadar kalau aku menantu kesayangannya. Jatahku pasti paling banyak. Habis ini, dada mertua yang membosankan, pikir Dinda bertalu-talu. Sementara itu, Niken duduk dengan tenang di samping Gilang. Tangannya bertaut erat. Ia tidak memikirkan harta sedikit pun. Matanya hanya menatap sendu wajah Budarti yang semakin tirus. Baik, karena semua anggota keluarga sudah berkumpul, atas permintaan Ibu Darti, saya akan membacakan surat wasiat dan pembagian aset warisan yang sah secara hukum. Buka Pak Bram dengan suara baritonnya yang tegas. Dinda memajukan posisi duduknya. Matanya berbinar penuh ketamakan. Pak Bram memakai kacamata bacanya, lalu mulai membaca dengan teliti. Mengingat kondisi kesehatan saya yang semakin menurun, saya, Darti Utami, dengan kesadaran penuh menyatakan pembagian seluruh aset yang saya miliki kepada ahli waris saya sebagai berikut. Pak Bram berdeham sejenak. Pertama, aset berupa ruko 10 pintu yang semuanya beroperasi dengan sewa aktif di pusat kota. Kedua, lahan sawah produktif seluas 10 hektar di daerah Jawa Tengah. Ketiga, perkebunan kelapa sawit seluas 20 hektar yang berlokasi di Pulau Sumatera. Dan yang keempat, pabrik pengolahan kayu yang saat ini sudah berjalan. Dinda menahan napasnya. Jantungnya berdegup kencang. Ia sudah membayangkan deretan angka di rekening banknya. Semua aset yang disebutkan di atas, ruko, sawah, kebun sawit, dan pabrik kayu, akan dibagi rata secara adil menjadi dua bagian yang sama besar, yaitu masing-masing 50% untuk putra kandung saya, Gilang Pratama dan Galih Wijaya. Seketika senyum di wajah Dinda membeku. Senyum lebarnya perlahan memudar, digantikan oleh kerutan dalam di dahinya. Ia melirik Galih dengan tatapan tidak percaya, lalu beralih menatap Budarti. "Dibagi rata," jerit Dinda dalam hati. Dadanya bergemuruh emosi. "Kok dibagi rata sih? Harusnya Galih dapat lebih banyak dong, kan aku menantu kesayangannya. Kenapa Niken dan Gilang dapat jatah yang sama besarnya? Ini gak adil," umpatnya dalam hati. Dinda sudah siap membuka mulutnya untuk memprotes. Namun Pak Bram mengangkat tangannya, mengisyaratkan bahwa pembacaan dokumen itu belum selesai. "Harap tenang, saya belum selesai membaca bagian akhir dari surat wasiat ini," kata Pak Bram tegas. Dinda menahan emosinya. Dalam hati ia masih berharap. "Oh, mungkin ada klausal khusus untukku. Pasti ada uang tunai atau perhiasan berharga yang sengaja dipisahkan untukku," pikirnya berusaha menenangkan diri sendiri. Senyum tipis kembali dipaksakan muncul di sudut bibirnya.
Pak Bram membalik halaman terakhir, lalu melanjutkan membaca kalimat panjang yang ditulis langsung berdasarkan dikte dari Bu Darti. Dan khusus untuk menantuku, Niken. Dinda terkejut. Matanya melotot menatap Niken. Apa? Menantu juga dapat bagian? Sialan. Tapi pasti jatahku jauh lebih banyak, batin Dinda. Senyumnya semakin dipaksakan melebar. Menanti namanya disebut setelah Niken. Niken, yang selama ini tidak kuperlakukan dengan baik, yang selalu kusudutkan dan kuhina, namun tetap sabar merawatku tanpa mengeluh sedikit pun, kamu berhak mendapatkan kepemilikan penuh atas rumah utama yang kita tinggali saat ini, beserta seluruh tanahnya. Ditambah perkebunan jeruk produktif seluas 2 hektar atas namamu sendiri. Mendengar hal itu, Dinda bagai disambar petir di siang bolong. Rumah mewah ini dan kebun jeruk, itu nilainya miliaran rupiah. Rahang Dinda mengeras, senyum lebarnya lenyap tak berbekas dalam sekejap. Selanjutnya, Pak Bram melirik Dinda sekilas sebelum membaca kalimat terakhir. Dan untuk menantuku Dinda, yang selama ini selalu kumanjakan, tidak ada bagian aset atau harta warisan apapun untukmu. Karena segala hal yang ingin kuberikan kepadamu, telah habis kuberikan dalam bentuk barang-barang mewah. Tas, pakaian, dan uang tunai yang selama ini kamu minta dan kamu hambur-hamburkan selama hidup bersamaku. Ucap Pak Bram membacakan surat wasiat itu. Apa-apaan ini? Dinda langsung berdiri dari kursinya, memukul meja jati di depannya dengan keras. Wajahnya merah padam karena amarah yang memuncak. Ini tidak adil. Ibu sudah pikun ya? Kenapa si Niken yang dapat rumah ini? Aku ini menantu kesayangan ibu. Aku yang selalu menyenangkan hati ibu kan? Ibu gak bisa berbuat seenaknya begini. Protesnya. Suasana ruangan langsung menjadi riuh. Gali menarik lengan istrinya dengan kasar. Dinda, jaga sopan santunmu. Kamu bicara sama ibuku, bentaknya. Lepasin mas, aku tidak terima, teriak Dinda histeris, menunjuk-nunjuk Bu Darti dengan jarinya. Ibu keterlaluan. Selama ini, aku sudah bela-belain tinggal di rumah membosankan ini. Dengerin batuk ibu tiap malam yang bikin jijik. Semuanya demi apa? Demi harta ini. Dan sekarang, ibu gak kasih aku apa-apa? Ibu tua bangka tidak tahu diri, umpat Dinda. Sifat asli Dinda yang arogan, tamak, dan tidak tahu adat akhirnya keluar sepenuhnya tanpa ada yang ditutupi lagi. Di tengah amukan Dinda yang menggila, Bu Darti tetap duduk tenang di kursi rodanya. Tidak ada guratan syok atau sedih di wajahnya. Tatapannya justru terlihat sangat dingin dan tajam, menatap Dinda seolah sedang melihat seekor serangga. Kamu tidak pantas mendapatkan yang lebih, Dinda, sahut Bu Darti dengan suara yang pelan namun sangat berwibawa, memotong semua teriakan Dinda. Kamu itu manusia yang tidak pandai bersyukur, lanjut Bu Darti lagi. Ibu sengaja mau menjebakku kan? Protes Dinda masih tidak mau kalah, napasnya memburu. Bu Darti menghela napas panjang, lalu menatap Gilang dan Galih bergantian, sebelum akhirnya pandangannya tertuju pada Dinda. Selama ini, ibu tidak buta Dinda. Ibu sengaja memanjakanmu, membelikanmu barang-barang mewah, dan membiarkanmu berbuat semaumu. Ibu juga sengaja bersikap kasar dan tidak adil kepada Niken, ucap Bu Darti. Bu Darti menjeda kalimatnya, setitik air mata akhirnya jatuh dari matanya yang rantah. Semua itu ibu lakukan untuk menguji kalian berdua. Ibu ingin tahu, siapa antara menantu ibu yang memiliki ketulusan hati, dan siapa yang hanya memakai topeng demi mengincar harta ibu, tegasnya. Dinda tertegun. Wajahnya seketika pucat pasi. Ia tidak menyangka bahwa sikap pilih kasih Bu Darti selama ini adalah sebuah jebakan Batman yang dirancang dengan sangat rapi. Dan kamu Dinda, kamu gagal total dalam ujian itu. Jangankan merawat ibu dengan tulus. Saat ibu sedang bertaruh nyawa di malam hari pun, kamu justru mengumpat dan mengunci diri di kamar. Kamu pikir ibu tidak dengar teleponmu dengan ibumu waktu itu? Ibu tahu semuanya. Lanjut Bu Darti mutlak. Mendengar hal itu, Gali yang selama ini menahan diri, langsung berdiri dengan mata yang menyalang merah karena kecewa dan muak yang sudah mencapai ubun-ubun. Ia menatap Dinda dengan tatapan benci. Jadi benar, semua dugaan Mas Gilang selama ini benar tentangmu Dinda, kata Gali dengan suara bergetar menahan amarah. Kamu hanya wanita ular yang memanfaatkan ibuku.
Aku sudah muak melihat kelakuan malas dan borosmu itu. Dan hari ini, di depan ibu, kakakku, dan pengacara, Dinda, aku jatuhkan talak cerai kepadamu. Detik ini juga, kamu bukan istriku lagi. Pergi kamu dari rumah ini dan bawa semua barang mewah hasil mengemis dari ibuku itu, ucap Galih dengan tegas. Mas, enggak mas, aku minta maaf, aku khilaf. Dinda berlutut, mencoba meraih kaki Galih, namun Galih menepisnya dengan kasar dan memalingkan muka. Dinda menangis histeris, menyadari bahwa ia telah kehilangan segalanya akibat ketamakannya sendiri. Dua orang satpam atas perintah Galih langsung masuk dan menyeret Dinda yang terus menjerit keluar dari rumah mewah itu. Setelah suasana kembali tenang, Niken yang sejak tadi terdiam dengan air mata yang mengalir, langsung melangkah mendekat. Ia berlutut di depan kursi roda Budarti. Bukan karena ia memikirkan rumah atau kebun jeruk yang diwariskan kepadanya, melainkan karena rasa haru yang luar biasa. Niken langsung memeluk tubuh ringkih Budarti dengan erat, menumpahkan segala tangisnya di dada ibu mertuanya. Ibu, makasih bu, bisik Niken sesenggukan. Budarti membalas pelukan itu dengan tangan yang gemetaran, mengusap rambut Niken penuh kasih sayang yang selama ini ia tahan. Maafkan ibu ya Niken, maafkan ibu yang sudah kejam kepadamu demi ujian ini. Terima kasih, sudah telaten merawat ibu yang tidak tahu diri ini, Du, ucap Budarti. Niken menggelengkan kepalanya di dalam pelukan Budarti. Aku gak pernah marah sama ibu. Niken bersyukur sekali. Ternyata ibu sayang sama Niken. Sekarang Niken merasa punya ibu kandung lagi, katanya. Gilang dan Gali yang melihat pemandangan itu ikut meneteskan air mata. Di tengah badai penyakit yang menggerogoti tubuhnya, Budarti tersenyum lega. Ia tahu, meskipun waktunya tidak lama lagi, ia meninggalkan putra-putranya di tangan wanita yang tepat. Dan rumah besarnya kini berada di tangan seorang malaikat tanpa sayap bernama Niken. Beberapa waktu kemudian, Galih sudah resmi bercerai dengan Dinda. Ia juga sudah menemukan tambatan hati yang baru. Seorang wanita yang benar-benar tulus mencintainya bukan karena harta. Clarissa namanya. Bukan hanya cantik parasnya, tapi akhlaknya juga mulia. Sama seperti Niken, dia wanita yang sederhana, tidak banyak menuntut, dan mau bekerja meskipun ia memiliki suami yang sudah mapan. Oke lah bunda, demikian kisahnya ya. Semoga bisa menginspirasi. Maaf ya bun kalau suaranya berisik. Soalnya di sini lagi hujan deras banget. Dan juga listrik mati lagi bun. Kalau di tempat bunda-bunda aman nggak listriknya? Sumpah di sini beberapa hari ini tuh kacau banget. Mudah-mudahan ini segera berakhir ya bun. Biar aku bisa aktif konten lagi. Terima kasih yang sudah menyimak sampai akhir. Sehat selalu ya bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.